Sesaat di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Perubahan hidup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seorang bertanya kepada Mahatma Gandhi, Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jawab Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, katanya lagi. Mengapa banyak orang Kristen yang tidak hidup seperti Kristus hidup? Kitab Roma memberikan gambaran menyeluruh tentang iman Kristen, dimulai dari keberadaan manusia yang telah berdosa dan berada di bawah penghukuman, lalu menguraikan tentang kasih karunia yang diterima dengan iman, membawa pada kehidupan yang dipimpin roh dan hidup memuliakan Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 dapat menjadi dasar perubahan hidup. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. 1. Perubahan hidup dimulai dari pertobatan sejati. Roma 12 ayat 1. Secara khusus pasal 12 ayat 1 adalah titik pertobatan yang terjadi ketika seseorang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Istilah mempersembahkan tubuh, soma, berarti menyerahkan seluruh eksistensi hidup yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Hal ini terjadi pada saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada saat itu, ia mengalami pembaruan hati oleh Roh Kudus yang diterimanya. Istilah berubahlah oleh pembaruan budimu sesungguhnya adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya. 2. Perubahan hidup melalui sebuah proses. Selanjutnya kata berubahlah menggunakan istilah metamorfosis yang biasa digunakan sebagai istilah biologi. Metamorfosa kupu-kupu menjadi contoh yang sangat mudah untuk dipahami, bahwa sebuah kepompong akan berubah menjadi ulat, ulat bersayap, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ini menunjukkan sebuah proses yang pasti terjadi setelah seseorang mengalami perubahan dalam Kristus, yakni tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami perubahan oleh pembaruan budi, yaitu memiliki karakter Kristus. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui sebuah proses menjadi semakin kudus dan berkenan kepadanya. Kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan yang terus mengerjakan perubahan hidup dalam diri orang percaya. 3. Perubahan hidup untuk memenuhi kehendak Allah. Bagian akhir dari ayat 2 adalah tujuan dari perubahan hidup, yaitu untuk memenuhi kehendak Allah. Membedakan mana kehendak Allah, artinya adalah yang menjadi pertimbangan tertinggi dalam hidup hanyalah melakukan kehendak Allah dalam ketaatan. Ini adalah keputusan tiap-tiap hari di sepanjang hidup untuk memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada kesempurnaan dalam perubahan hidup, tetapi setidaknya sepanjang hidup kita di dunia, apa yang menjadi keinginan Tuhan tergenap. Hal apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita jalani sebagai tujuan hidup. Tuhan menginginkan pertobatan sejati kita. Lalu kita dapat bertumbuh dalam persekutuan keluarga Allah, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui pemuridan, melayani Tuhan dalam gereja, dan mengambil bagian dalam misi Allah, yaitu penuntasan amanat agung Yesus Kristus. Sahabat Iktus, Allah memegang kendali penuh atas hidup kita. Ia menginginkan kita untuk hidup memenuhi kehendak-Nya. Seiring pertumbuhan rohani kita, menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Tidak melulu menjadi kanak-kanak rohani yang mudah terombang-ambing oleh pengajaran atau dipermainkan oleh perasaan. Proses pendewasaan inilah yang kita jalani sepanjang hidup kita. Saya merasa sangat penting untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus melalui pertobatan. Jika saya ingin mengalami perubahan hidup, ketaatan pada kehendak Allah tidak mungkin saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri, melainkan hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya
dan juga kekuatan firman Tuhan yang saya terima melalui saat teduh saya setiap hari dan setiap kesempatan mendengarkan khotbah atau pelajaran Alkitab. Saya ingin menjadi Kristen yang hidup seperti Kristus hidup. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah mengalami pertobatan sejati sebagai titik awal perubahan hidup? Bagaimana cara saya menjalani proses perubahan hidup menjadi semakin dewasa secara rohani? Perubahan hidup seperti apa yang saya alami sejak hari pertobatan saya hingga saat ini? Tuhan Yesus, saya bersyukur perubahan yang terjadi sejak hari pertobatan saya hingga saat ini. Saya mau semakin setia bersaat teduh dan bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Karena hal ini yang membentuk karakter saya menjadi semakin serupa denganmu. Saya tidak mau hidup menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga terang saya menjadi redup. Hari ini, kiranya ada orang yang merindukan datang padamu ketika melihat hidup saya yang menjadi serupa denganmu, Yesus. Perubahan hidup saya memberi dampak transformasi rohani bagi keluarga saya dan juga bagi Indonesia. Amin. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kristuslah yang harus ku beri.